Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hmm, Widya Angelika dari kelas SI 401 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis dan perancangan ERP dari Apotek Metro Magelang. Namun sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Mia Handini, ST MMSI selaku dosen pengampu di mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP. Di presentasi ini kami akan menjabarkan pengembangan sistem, di antaranya yang pertama latar belakang pengembangan sistem ERP ini, lalu ada tujuan dan manfaatnya, lalu alur proses bisnis sebelum dan sesudah adanya sistem ERP yang digunakan, lalu selanjutnya keterkaitan antar modul serta field-fieldnya, dan yang terakhir ada desain tiap modul. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Nadine Tiara, untuk menjelaskan latar belakang pengembangan sistem ERP. Terima kasih Widya Angelika atas penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan terkait latar belakang pengembangan sistem ERP. Apotek Metro Magelang merupakan salah satu perusahaan dagang yang menjual obat dengan atau tanpa resep dokter. Namun, apotek ini menghadapi beberapa masalah seperti kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan cepat tentang persediaan obat di gudang, serta kesulitan dalam pendataan obat satu persatu. Masalah ini mengakibatkan kesalahan dalam proses pemesanan obat dan pencatatan penjualan yang tidak akurat. Transaksi penjualan dicatat dalam nota, tapi tidak semua obat terjual tercatat dengan baik. Hal ini menyebabkan data penjualan yang tidak akurat dan sulit untuk menghasilkan laporan data penjualan yang sesuai dengan obat yang keluar. Mengingat tantangan dan masalah yang dihadapi, maka perlu dirancang sebuah sistem informasi yang dapat mengelola manajemen dan inventory obat dengan baik. Dalam konteks ini, penulis merancang sebuah sistem informasi dengan menggunakan metode Enterprise Resource Planning untuk Apotek Metro di Magelang. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah memberikan informasi mengenai manajemen dan inventory obat kepada admin, kasir, dan pemimpin Apotek Metro, sehingga mereka dapat melihat pengembangan dan kemajuan apotek dengan lebih baik. Selanjutnya, ada tujuan pembuatan ERP. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Sistem ERP membantu meningkatkan efisiensi operasional Apotek Metro. Yang kedua, peningkatan akurasi dan keandalan data. ERP akan memastikan data penjualan, pembelian, dan stok diaplikasikan secara akurat dan konsisten di seluruh sistem. Yang ketiga, ada peningkatan pengelolaan persediaan. Modul inventory dalam ERP akan membantu apotek dalam mengelola persediaan mereka dengan lebih efektif. Selanjutnya, ada peningkatan pengalaman dan pemantauan analisis kerja. Untuk manfaat pembuatan ERP sendiri, yang pertama ada memungkinkan pengelola Apotek Metro Magelang untuk memiliki visibilitas yang lebih terhadap persediaan obat, mengurangi kesalahan dalam pemesanan, dan mengelola persediaan dengan efisien. Membantu Apotek Metro Magelang dalam melakukan pendataan obat yang lebih akurat, mengurangi kesalahan pencatatan penjualan, dan memastikan semua transaksi tercatat dengan baik. Yang ketiga, mempercepat proses penjualan di Apotek Metro Magelang. Yang keempat, integrasi departemen melalui ERP memungkinkan akses data yang terintegrasi. Dan yang kelima, memungkinkan Apotek Metro Magelang menghasilkan laporan yang akurat dan terperinci, memfasilitasi analisis data, dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Naim. Oke, terima kasih Mbak Nadine. Nah, untuk alur proses bisnisnya yang saat ini sedang berjalan, yaitu eh, di Apotek Metro Magelang ini memiliki proses pembelian dan penjualan yang masih terpisah. Nah, kondisi ini menyebabkan proses pengendalian stok menjadi kurang efisien. Misalnya untuk obat tertentu yang memiliki penjualan tinggi dan ada yang lain, obat yang lain itu punya penjualannya rendah. Nah, kondisi pengaturan stok yang tidak efisien itu dapat menyebabkan
obat yang terjual dengan cepat tidak dapat segera terisi kembali stoknya. Nah, sedangkan obat yang lama terjualnya bisa menumpuk di gudang dan bahkan hingga mencapai kadaluarsa. Nah, ini tidak efisien bagi pengembangan apotek. Sedangkan untuk sistem yang akan dikembangkan ini akan memiliki 3 modul yang saling terkoneksi satu sama lain. Nah, 3 modul itu adalah penjualan, pembelian, dan stok atau inventory. Nah, terkoneksinya 3 proses bisnis ini diharapkan dapat mengefisienkan keseluruhan proses bisnis yang berjalan di Apotek Metro Magelang. Nah, untuk current sistemnya, nah di sini bisa kita lihat ada 2 proses yang berjalan. Nah, namun berjalannya ini masih sendiri-sendiri dan tidak ada keterkaitan satu sama lain, di mana untuk proses pembelian itu di mana adalah apotek ini mengambil stok dari supplier, itu terjadi pemesanan obat yang kemudian dilanjutkan dengan penerimaan, dan hasil penerimaan obat yang sudah dibeli tadi itu dilakukan pencatatan. Nah, kemudian hasil data dari pencatatan obat yang telah diterima itu akan disimpan di dalam data pembelian obat. Nah, setelah obat tersebut diterima dan dicatat, maka akan dilakukan verifikasi kesesuaian dari pesanan. Nah, obat yang diterima kemudian dilakukan penyimpanan stok obat ke gudang. Nah, kemudian setelah sesuai semua, maka akan dilakukan pembayaran pesanan kepada supplier. Nah, hasil dari pembelian oleh apotek ini akan dilakukan pembuatan laporan. Nah, pembuatan laporan ini hasil akhirnya adalah berupa suatu laporan yang akan dilaporkan ke pimpinan dari apotek. Nah, kemudian ada penjualan. Prosesnya dimulai ketika ada pelanggan datang, yang kemudian karyawan dari apotek akan melaksanakan pengecekan persediaan obat dan data obat. Nah, pengecekan di sini itu dilakukan secara manual. Jadi untuk melihat stoknya apakah tersedia atau tidak, itu melihatnya langsung dari ketersediaan secara manual. Jadi tidak memakai sistem yang ada di apotek itu. Nah, apabila tidak tersedia, maka akan membuat catatan obat kosong dan ketika tersedia akan dilakukan pencatatan data penjualan, kemudian membuat transaksi penjualan dan hasil transaksi ini disimpan di data penjualan obat. Nah, data penjualan obat ini akan digunakan untuk pembuatan laporan penjualan yang akan dilaporkan ke pimpinan. Nah, bisa kita lihat di proses tersebut itu masih belum efisien sehingga perlu kita lakukan perubahan agar terjadi koneksi satu sama lain antara pembelian dengan penjualan. Nah, oleh karena itu, di sistem yang akan dikembangkan ini memiliki satu tambahan modul, yaitu adalah modul gudang atau stok. Nah, apa yang dilakukan di sini yaitu adalah ketika pembelian dilakukan, seperti prosesnya masih kurang lebih masih sama, itu akan dilakukan pencatatan kemudian dimasukkan ke data stok obat. Nah, data stok obat ini digunakan untuk pengecekan ketika ada pelanggan datang untuk membeli obat, sehingga pengecekan ini tidak dilakukan secara manual sehingga bisa mengefisienkan proses penjualan oleh apotek. Nah, berikutnya selain digunakan untuk proses penjualan, dilakukan juga pembuatan laporan stok yang akan dilaporkan ke pimpinan sehingga pimpinan akan mendapatkan 3 laporan, yaitu laporan penjualan, laporan stok, dan laporan pembelian. Oke, berikutnya akan dijelaskan teman saya yaitu Mbak Widya, silakan. Baik, selanjutnya untuk keterkaitan antar sistem. Jadi kita membuat 3 modul di sini seperti yang sudah dijelaskan. Dilihat dalam alur informasi dan pembaruan data. Setiap kali terjadi penjualan, modul penjualan akan mengurangi jumlah stok yang tersedia di dalam modul inventory. Sebaliknya, saat ada pembelian, modul pembelian akan meningkatkan jumlah stok yang tersedia dalam modul inventory. Dengan begitu, modul inventory akan memiliki informasi yang akurat tentang stok barang di apotek pada setiap saat. Informasi ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan produk yang tepat waktu dan menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Nah, selain itu, ketiga modul ini juga berbagi data dan informasi terkait, seperti daftar produk, harga, dan riwayat transaksi. Hal ini memungkinkan sistem untuk melakukan perhitungan otomatis, seperti total penjualan, jumlah barang yang tersedia,
nilai inventory, dan lain sebagainya. Dengan adanya keterkaitan ini, apotek dapat memiliki sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik untuk mengoptimalkan proses penjualan, pembelian, dan pengelolaan inventory. Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Billy Arta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Widya untuk selanjutnya adalah ini gambaran penggabungan sebuah aplikasi yang menjadi satu. Ini untuk tampilan awalnya akan seperti ini, ada untuk menu login. Nah, kemudian setelah login kita akan masuk ke halaman berikutnya. Next. Nah, di sini kita sudah ada 3 modul. Ada modul penjualan, kemudian ada modul pembelian, kemudian ada stok barang. Nah, kalau kita misalkan masuk ke penjualan, next. Nah, ini untuk modul penjualannya, jadi di sini ada kode, tanggal, terus kemudian ada konsumen, jenis konsumen, ada penjualan, ada pembayaran, ada resep, kemudian ada dokternya, kemudian ada status pembayarannya. Ini nanti akan terrecord di sini sebagai inventory. Kemudian ini ada basis data di bawahnya. Kemudian misalkan ini nanti ini untuk pembelian. Nah, modul pembelian ini nanti yang akan terintegrasi ke dalam gudang, ya, kemudian akan secara otomatis akan menambah stok di gudang ketika pembelian, kemudian ketika penjualan juga akan secara otomatis pengurangan stok yang ada di gudang. Nah, ini ada kode barang, nama barang, jumlah barang, harganya berapa, kemudian subtotalnya berapa. Kemudian invoice-nya, tanggal invoice, kemudian pembayarannya berapa, itu nanti semuanya masuk ke gudang dan akan masuk ke dalam laporan. Kemudian modul yang ketiga, next. Nah, modul yang ketiga ini adalah modul stok gudang. Di sini ada dashboard, kemudian sebetulnya untuk input data ini juga sudah terintegrasi dari tadi untuk pembelian. Untuk modul pembelian juga bisa dari pembelian dan nanti di gudang juga bisa input data juga. Di sini ada kelihatan dashboard. Yang pertama adalah info produk, kemudian persediaan barang, persediaan obat, kemudian di sini ada tanggal kadaluarsanya juga, kemudian ada penerimaan barang, juga pengeluaran barang. Nah, ini untuk penerimaan barang itu ketika pembelian ini secara otomatis akan menambah stok barang yang ada di gudang, kemudian ketika kita melakukan penjualan secara otomatis akan mengurangi stok yang ada di gudang. Di sini juga akan ditampilkan tanggal kadaluarsa obat itu. Jadi kita nanti akan tahu mana obat-obat yang sudah mau memasuki tanggal kadaluarsa. Kemudian di sini juga ada laporan dan analisa. Laporan dan analisa ini nanti bisa di-download sebagai bahan laporan untuk ke ownernya atau yang punya apoteknya. Di sini untuk ada penjualan, kemudian barang, stok barang, kemudian stok awal barang, stok akhir barang, tanggal kadaluarsa, total produk tersedia, sama penjualan ini nanti bisa di-download untuk sebagai bahan laporan kepada si pemilik apotek tersebut. Ini adalah gambaran untuk yang modul stok gudang itu seperti ini. Mungkin itu aja untuk untuk presentasi untuk di modul stok gudangnya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Widya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Billy. Jadi setelah penjabaran yang sudah kami lakukan pada presentasi kali ini, kami akhirnya menyimpulkan bahwa dari hasil analisa yang sudah dilakukan pada Apotek Metro Magelang, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi tentang penjualan, pembelian, dan stok barang
yang terintegrasi dengan baik dapat memungkinkan pengelolaan yang lebih optimal dari segi persediaan, permintaan pelanggan, dan pengeluaran keuangan. Selain itu, data historis yang terdokumentasi dengan baik juga dapat digunakan untuk analisis bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Nah, dengan adanya pengembangan, khususnya pada modul stok atau penyimpanan barang, atau disebut juga inventory, yang merupakan hasil integrasi antara penjualan dan pembelian di apotek. Diharapkan akan membuat proses bisnis pada Apotek Metro Magelang lebih efektif dan efisien dalam mengelola proses bisnisnya. Ini referensi yang kami gunakan, ada beberapa, bisa dilihat di sini. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami presentasikan pada saat ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.